Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Pratiwi dari kelas Kimia Sains. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pembagian Literatur Kimia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu literatur. Nah, apa sih literatur itu? Literatur adalah bacaan atau dasar yang bisa dijadikan rujukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Literatur juga dapat diartikan sebagai sumber acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya. Nah, pada umumnya literatur itu berasal dari buku ataupun jurnal ilmiah, sehingga sahih digunakan sebagai sumber referensi teman-teman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis literatur. Nah, jenis literatur yang pertama yaitu jenis literatur menurut lokasi penempatan koleksinya. Adapun contohnya yaitu koleksi umum, di mana literatur koleksi umum ini terdiri dari berbagai macam buku yang dibuat untuk tingkat pembaca dewasa. Jenis literatur ini biasanya bebas diletakkan di rak terbuka dan bebas dibaca oleh siapa saja. Dan yang selanjutnya itu koleksi referensi, di mana koleksi literatur jenis ini merupakan sekumpulan informasi yang secara khusus dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang dimiliki oleh penggunanya. Contohnya biasa seperti berbentuk kamus, buku pedoman, dan juga ensiklopedia. Nah, jenis literatur yang kedua adalah jenis literatur menurut tingkat kedalaman analisisnya, di mana yaitu literatur primer. Literatur primer yaitu karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru atau penjelasan suatu gagasan dalam berbagai bidang. Literatur primer bisa berupa artikel, majalah ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Dan kedua, literatur sekunder. Literatur sekunder ini merupakan literatur yang berisi informasi mengenai literatur primer. Contohnya seperti kamus, bibliografi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya literatur tersier. Literatur ini yang memuat informasi yang merupakan petunjuk untuk memperoleh literatur sekunder. Contohnya bibliografi dari bibliografi. Jenis literatur yang ketiga yaitu menurut sifatnya. Yang pertama dokumen tekstual, di mana literatur yang berisi berbagai macam teks tertulis yang dapat dibaca oleh penggunanya. Yang kedua dokumen non-tekstual, di mana literatur yang berisi tentang informasi yang tertuang dalam bentuk selain teks seperti gambar, foto, suara, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir dokumen campuran. Dokumen campuran merupakan gabungan dari dokumen tekstual dan non-tekstual. Selanjutnya adalah ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi zat, perubahan materi zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Salah satu contoh peranan ilmu kimia yaitu dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai pewarna alami makanan. Satu warna banyak digunakan dalam makanan, minuman, tekstil, kosmetik, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah literatur kimia. Literatur kimia adalah semua informasi yang berhubungan dengan subjek tertentu yang ditulis oleh ilmuwan, cendekiawan, akademisi, atau peneliti dan ditujukan untuk para ilmuwan, cendekiawan, akademisi, dan peneliti. Selanjutnya adalah bagian dari ilmu kimia. Yang pertama adalah kimia analitik. Kimia analitik merupakan ilmu kimia yang mendasari analisis dan pemisahan sampel. Yang kedua adalah kimia fisik. Kimia fisik merupakan topik ilmu kimia yang mempelajari sifat-sifat dan struktur kimia. Yang ketiga adalah biokimia. Biokimia adalah bidang ilmu kimia yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, sel, dan enzim. Yang keempat adalah kimia pangan, di mana kimia pangan merupakan materi yang mempelajari berbagai fenomena pangan yang didasarkan dengan sifat komponen penyusun kimianya. Dan yang kelima adalah kimia industri. Kimia industri merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam produksi suatu zat kimia.
Yang keenam adalah kimia organik. Kimia organik adalah percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Dan yang terakhir adalah kimia anorganik, di mana kimia anorganik ini merupakan salah satu ilmu kimia yang mempelajari sifat-sifat reaktivitas senyawa anorganik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.